Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Bu Rindi pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki materi baru, yaitu usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal benda atau artefak. Nah, hari ini kita hanya mempelajari bagian perencanaannya saja, dengan kompetensi dasar sebagai berikut, serta tujuan pembelajaran sebagai berikut. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja ke penjelasannya. Budaya benda atau artefak ini merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda sejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contoh dari artefak ini adalah alat-alat batu, logam dan tulang, gerabah, prasasti, senjata logam, dan lain-lain. Barang yang bersejarah ini memang sangatlah penting untuk diletakkan di museum, sehingga semua orang dapat melihat dan mempelajarinya. Pada awalnya, produk-produk yang Ibu sebutkan tadi merupakan produk kerajinan yang tujuannya untuk membuat barang-barang fungsional, baik ditujukan untuk kepentingan keagamaan maupun kebutuhan praktis dalam kehidupan manusia pada zaman tersebut. Namun, seiring perkembangan zaman selanjutnya, akhirnya ada konsep seni kerajinan yang terus berkembang. Nah, perubahan-perubahan inilah yang mengangkat budaya artefak tersebut menjadi kerajinan yang kekinian. Kerajinan dengan inspirasi dari budaya lokal benda atau artefak ini juga memiliki peluang usaha yang lumayan menjanjikan loh untuk masyarakat. Ibu contohkan seni patung yang mempertimbangkan nilai guna atau nilai terapan seperti yang kita lihat. Ada bentuk arca di candi-candi atau rumah-rumah atau tempat ibadah. Selain itu, patung juga memiliki nilai estetis yang diminati oleh orang-orang peminat seni dari dalam maupun luar negeri. Nah, itu hanya berupa contoh. Mengapa kerajinan yang terinspirasi dari artefak atau budaya lokal benda ini diminati oleh banyak orang? Jika dilihat dari sisi konsumennya, kerajinan tangan ini memang memiliki konsumen yang luas meskipun tidak menyeluruh. Dalam merancang produk kerajinan, seorang pengrajin harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah bentuk. Bentuk ini merupakan wujud fisik dari produk kerajinan yang kita buat. Dan bentuk ini juga bergantung pada sentuhan keindahan dari sang pengrajin. Karena pertama hal yang dilihat oleh konsumen adalah bentuk dari produk tersebut. Maka seorang pengrajin harus sangat hati-hati dalam menentukan bagaimana wujud bentuk dari kerajinan yang akan ia buat. Selain bentuk, pengrajin juga harus memperhatikan fungsi. Nah, dalam pembuatan kerajinan, seorang pengrajin itu harus mampu menghubungkan bentuk dan juga fungsi, sehingga karya yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi, sementara bentuknya tetap indah. Selain bentuk dan fungsi, seorang pengrajin juga harus memperhatikan bahan. Jadi ia tahu bagaimana bahan yang diperlukan untuk membuat produk tersebut, meminimalisir terjadinya kesalahan, menggunakan produk yang terbaik atau setidaknya membentuk rencana-rencana sehingga ia dapat memanfaatkan bahan yang seminimalisir mungkin tetapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jenis usaha yang menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa, ini pasti membutuhkan berbagai macam sumber daya yang mendukungnya. Nah, tidak terkecuali usaha kerajinan artefak ini juga membutuhkan sumber daya supaya bisa membuat produk tersebut. Sama seperti pada bab sebelumnya ya, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau usaha harus ada dikategorikan atau berada di 6M. Ada yang masih ingat? Iya, betul. Ada man, money, method, material, mesin, and market. Man apa? Ada yang masih ingat? Iya, man merujuk pada SDM atau sumber daya manusia. Kemudian money? Iya, money berkaitan dengan uang atau perputaran uang dalam sebuah usaha. Kemudian material. Apa material? Ya, yaitu bahan utama dan bahan penolong. Jadi semua bahan yang dibutuhkan sehingga kita dapat menghasilkan suatu produk. Kemudian ada mesin. Nah, ini mesin berkaitan dengan penggunaan mesin atau teknologi selama proses produksi, atau bisa juga alat-alat yang kita butuhkan. Kemudian ada metode. Apa metode? Ya, metode merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam proses produksi. Nah, yang terakhir ada market atau pasar. Nah, ini berkaitan dengan pemasaran produk. Jadi masih ingat ya, 6M itu apa?
Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran dari Bu Rindi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.